Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang karena taufik dan karunia-Nya lah kembali kita melanjutkan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita di dalam agama Islam ini. Hidayah setelah Allah menunjukkan kepada kita agama Islam ini, maka terus menerus kita meminta hidayah kepadanya dengan membaca doa yang paling agung di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu hidayah di dalam Islam ini. Nah, hidayah itu yaitu hidayah mengenal Islam ini, masuk ke dalam agama Islam ini, dan hidayah yaitu di dalam agama Islam ini, yaitu mengetahui atau mempelajari amalan-amalan yang secara rinci di dalam agama yang mulia ini. Maka itu kata para ulama, mengapa itu doa ini terus menerus kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita terus menerus membacanya di dalam salat, karena hidayah itu ada dua tadi, yaitu hidayah mengenal Islam ini dan hidayah yaitu di dalam agama Islam ini. Baik, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang kaitannya dengan ibadah puasa, karena insyaallah tidak lama lagi atau kurang lebih berapa hari ini? 14 hari ya. Iya, kurang lebih demikian, yaitu kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengannya. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Nah, sebagaimana doa yang warid yang yaitu Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mempertemukan kita yaitu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik, tentang yaitu ibadah puasa yang insyaallah kita tidak asing dengannya. Kita telah mengetahui tentang keutamaan ibadah puasa ini. Maka pada kesempatan malam hari ini, yaitu sebagai mudzakarah, yaitu saling mengingatkan kembali, menyegarkan kembali maklumat-maklumat yang pernah kita pelajari atau kita dengarkan atau kita baca tentang yaitu hukum-hukum ibadah puasa. Yang pertama tentang pengertian ibadah puasa itu sendiri. Pengertian puasa secara bahasa, kata para ulama, yaitu menahan dari segala sesuatu. Menahan dari sesuatu. As-siyam dalam bahasa Arabnya itu as-saum. As-siyam artinya menahan dari sesuatu. Adapun secara istilah, maka puasa ini sebagaimana telah kita ketahui yaitu menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan. Menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan ibadah puasa itu, dengan disertai niat
Niat itu bahasa Arab, adapun maksudnya adalah keinginan hati. Nah, di dalam hati dari untuk melaksanakan ibadah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Di keinginan kita menahan makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa itu disertai dengan niat, yaitu niat untuk beribadah. Dan ini yang membedakan puasa ibadah dengan puasa yang bukan ibadah. Karena puasa ibadah kita inginkan dengannya itu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar, kita membaca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan untuk berpuasa, maka kita menjalankan yaitu ibadah puasa ini. Niat itu kata para ulama membedakan antara amalan yaitu adat, kebiasaan dengan amalan ibadah. Amalan ibadat. Tuh. Adapun waktunya dari terbitnya fajar shadiq, ya, terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ya. Jadi ini pengertian ibadah puasa atau puasa secara syar'i. Insyaallah kita sudah mengetahuinya semua. Hanya pengulangan saja. Maka dari pengertian puasa ini secara istilah syariat, jelas bagi kita bahwa puasa itu punya dua rukun. Ya. Memiliki dua rukun. Yang pertama adalah menahan diri dari semua yang membatalkan. Itu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Dalilnya rukun ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kulu washrabu. Ayat sebelumnya, fal'ana bashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layil. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Yang dimaksud dengan benang putih dari benang hitam itu adalah fajar, adalah terbitnya fajar. Ini fajar shadiq, fajar yang melintang, yang datang setelahnya yaitu cahaya matahari nanti. Ya, awal permulaan siang. Ya. Itu fajar shadiq yang cahayanya dia merata. Ya, kalau fajar kadzib itu cahayanya ke atas, ya, dia muncul sebentar kemudian gelap kembali. Tapi kalau fajar shadiq maka dia terang terus menerangi ya, ufuk. Ya, menerangi yaitu ufuk. Ya, hingga datangnya yaitu siang. Ya, yang dinamakan dengan fajar. Kemudian kata Allah, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Di sini disebutkan waktu untuk jazakumullah khairan. Waktu untuk berpuasa itu dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Ya. Yang kedua, itu dari pengertian tadi, di rukun yang pertama menahan diri dari semua yang membatalkan, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Yang kedua adalah niat. Jadi niat itu adalah rukunnya puasa. Ya, adalah rukunnya puasa. Ya, sesuatu rukun itu tidak bisa tidak ada, dia harus ada terus. Iya. Jadi itu kalau pengertian rukun itu maka dia ada di dalam bagian ibadah puasa ini. Jadi harus ada terus. Maka niat itu, niat untuk beribadah ketika kita menahan diri dari makan dan minum itu ada terus dalam hati kita.
Yaitu niat adalah seseorang yang berpuasa bermaksud dengan menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan ada orang berpuasa, kata dokter kamu harus berpuasa karena besok harus menjalani ya operasi, ya, harus menjalani ini. Pak? Ya, semacam itu. Nah, disuruh berpuasa untuk tidak makan dan tidak minum. Ya, tapi tidak ada niat untuk beribadah. Ya, sekalipun sama mungkin perbuatannya menahan diri dari makan dan minum, tapi yang satu bukanlah melakukannya untuk beribadah kepada Allah. Ya, ini rukun yang sangat penting. Rukun yang sangat penting yaitu niat. Ya, makanya kata para ulama ini separuh dari niat itu separuhnya agama. Iya. Separuhnya agama. Ya, harus dengan niat. Semua ibadah, jadi bukan hanya ibadah puasa, tapi semua ibadah itu dianggap benar, diterima apabila disertai dengan niat. Ini yang dimaksudkan oleh perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amalan-amalan itu tergantung pada niat. Harus niat ibadah. Niat ini kata para ulama yang membedakan amalan-amalan ibadah dari yang lainnya. Dan juga niat inilah yang membedakan ibadah-ibadah sebagian dengan sebagian yang lain. Ya. Sekarang kan kita berniat kalau misalnya Ramadan, maka tidak ada niat lain selain puasa Ramadan. Iya. Kata para ulama, niat itu bisa dari awal Ramadan. Iya. Jadi mau masuk Ramadan sudah ada niat kita, keinginan hati kita untuk berpuasa di bulan ini. Iya, sudah ada niat kita. Nah, kata para ulama ini cukup. Iya, bisa kita memperbaharuinya setiap hari. Iya, apalagi kalau ada yang sakit di antara kita sehingga dia terputus dari puasa, ada hari yang ditinggalkannya tidak berpuasa, maka dia wajib yaitu berniat kembali. Wajib berniat kembali. Jadi cukup tadi satu kali niat di awal Ramadan, dan kalau dia ingin memperbaharuinya maka dia memperbaharuinya setiap yaitu malam. Kata para ulama, bagaimana niat itu? Dengan kita bangun makan sahur, ya, makan di waktu sahur, maka itulah sebenarnya hakikat niat. Untuk apa kita bangun? Iya, untuk apa kita melakukan persiapan? Iya, makan sahur kalau bukan untuk berpuasa. Ya, itulah niat. Di niat itu bahasa Arab artinya sebenarnya apa? Keinginan. Makanya di dalam Al-Quran datang bunyinya iradah, keinginan. Man aradal akhirah, siapa yang keinginannya kehidupan akhirat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan niat kata para ulama. Maka apa? Niat ini membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ya, jadi kalau dalam bulan Ramadan kan tidak ada ibadah. Iya. Tidak bisa kita berniat untuk beribadah puasa sunnah. Iya. Maka niat itu membedakan. Jadi niatnya kita hanya Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan maka kita ini penting. Jadi niatnya mau puasa apa? Inginnya kita itu mau puasa apa? Maunya kita itu puasa apa? Ya, puasa 3 hari kah di setiap bulan, puasa Senin Kamis kah, puasa nazar kah untuk mengganti, puasa qadha mengganti. Nah, itu dibedakan dengan niat. Ya. Dalilnya tadi seperti yang kita sebutkan, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Itu setiap amalan-amalan itu dianggap benar, diterima, yaitu tergantung pada niat. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah hukum puasa Ramadan ini. Hukum ibadah puasa Ramadan, insyaallah kita juga sudah mengetahuinya, adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan.
kepada kita kaum muslimin. Bahkan dia adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Jadi sangat kewajiban, dia juga rukun, jadi sangat ditekankan. Itu ayatnya, dalilnya adalah ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayat ini insyaallah kita hafalkan, tidak asing lagi, apalagi di bulan Ramadan sering disebutkan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman. Di sini pentingnya keimanan. Di sini busyrah, berita gembira. Iya. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu keutamaan. Kutiba alaikumus siyam. Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas kalian berpuasa. Ya, di sini di lafaznya kutibah, ditetapkan. Karena sudah ditahu siapa yang menetapkan itu. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini karena keutamaan puasa ini. Jadi ini rahmat, karunia yang besar. Iya. Kalau kita merenungkannya, bukan malah dibebankan. Iya, diberikan beban yang berat. Iya. Tapi ini kalau kita mengetahui keutamaan puasa ini, maka ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan-amalan manusia itu untuknya, kecuali puasa maka itu untukku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini. Jadi ini ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya. Puasa ini kata Allah untukku. Ini spesial, ibadah yang spesial. Ya. Ya. Yang lain-lain kata Allah untuknya. Adapun ibadah puasa itu untukku kata Allah. Allah wajibkan kepada kita sebagaimana Allah wajibkan pada orang-orang sebelum kita. Jadi agar kita tidak ketinggalan. Agar kita mendapatkan keutamaan yang didapatkan orang-orang dahulu, umat-umat dahulu. Dengan mereka beribadah puasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan pula ibadah ini. La'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang yaitu bertakwa. Jadi puasa itu adalah jalan untuk menuju ketakwaan. Kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, maka diantaranya itu dengan beribadah puasa. Jadi ini secara umum ya. Di ayat ini mencakup ibadah puasa secara umum. Iya, secara umum. Adapun kaitannya dengan ibadah puasa Ramadan, yaitu pada ayat 185-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an." Jadi pada ayat 183 tadi, makanya di situ dikasih pilihan. Jadi turunnya ayat 183 itu masih dikasih pilihan. Kayaknya di ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka orang yang berat menjalankan, lanjutan ayat 183 tadi, yaitu pada 184, orang yang berat menjalankan ibadah puasa, fidyatun ta'amu miskin. Jadi waktu turunnya ayat ini mereka masih diberikan pilihan antara membayar fidyah dengan berpuasa. Iya. Kata Allah, bagi orang-orang yang berat menjalankannya, seperti orang-orang yang sudah tua, ya, wanita-wanita yang hamil, yang melahirkan, ya. Fidyatun ta'amu miskin. Mereka diberikan pilihan untuk membayar fidyah. Ya.
Kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum, kata Allah. Siapa yang berbuat, yaitu beribadah dengan amalan-amalan tatawwu, itu amalan-amalan kebaikan, mengikutinya dengan amalan-amalan kebaikan, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu adalah lebih baik bagi kalian. Jadi kata para ulama, di awal turunnya yaitu ibadah puasa ini, maka belum diwajibkan, diberikan pilihan. Ya, mereka diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah. Ya. Nanti pada ayat 185 itu ditetapkan. Nah, di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Itu awal mula turunnya Al-Qur'an sekaligus itu di bulan Ramadan, tapi belum sampai ke dunia, belum sampai ke bumi ini. Turunnya sampai ke langit dunia, turun sekaligus. Nah, kemudian dari langit dunia yaitu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu awal mulanya yaitu bulan Ramadan pula. Yaitu surah Al-Alaq yang permulaan itu Iqra, itu turunnya juga di bulan Ramadan. Jadi turunnya ke bumi yaitu secara berangsur-angsur. Kata Allah Subhanahu wa taala, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia, huda, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelasan-penjelasan di dalamnya dari petunjuk dan pembeda antara al-haq dari yang batil, yaitu pembeda antara al-haq dari kebatilan. Faman syahida minkum syahra falyasum, kata Allah Ta'ala, maka siapa yang menyaksikan, yaitu dia dalam keadaan sehat, mukim, ya, dia tidak bepergian, dia sehat, memiliki kemampuan untuk berpuasa, dia menyaksikan datangnya bulan Ramadan ini, maka wajib baginya untuk berpuasa. Nah, di sini ayat ini 185 inilah yang ayat tentang kewajiban ibadah puasa Ramadan. Adapun di ayat sebelumnya itu puasa secara umum, yaitu puasa secara umum. Dan juga keutamaan ibadah puasa Ramadan ini adalah salah satu dari rukun Islam tadi kita sebutkan, yaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam ini dibangun di atas 5 perkara: syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamis shalah, mendirikan salat, ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, wa haji baitillahi man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, di sini disebutkan puasa Ramadan di antara yaitu 5 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah, agama Islam ini dibangun di atasnya. Ini menunjukkan pilar, ya, fondasi yang agung, di antaranya itu puasa Ramadan ini. Ya. Dan umat ini sepakat akan kewajiban puasa Ramadan. Jadi sesuatu perkara yang diketahui tanpa kita butuh belajar lama. Ini dari sekolah dasar kita sudah ketahui. Maka tidak ada yang mengingkari kewajiban ibadah puasa ini, melainkan pengingkaran atau orang yang mengingkari tersebut sangat berbahaya. Ya, bisa mengeluarkan dari agama. Ya, kalau ada yang mengatakan puasa itu tidak wajib, naudzubillah.
Nah, ini bisa mengeluarkan dari agama karena dia mengingkari suatu perkara agama, suatu yaitu rukun Islam, salah satu dari rukun Islam yang kebanyakan manusia mengetahuinya. Maka ini bisa mengakibatkan murtad, dihukumi murtad kalau mengingkari ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa ini telah disebutkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan disepakati oleh kaum muslimin. Kemudian keutamaan dari ibadah puasa Ramadan ini, sebagaimana juga telah kita dengarkan sebelumnya, yaitu seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini kalimat yang sangat penting untuk kita pahami. Rasulullah tidak mengatakan siapa yang puasa Ramadan saja, tapi di sini Rasulullah mengatakan imanan wa ihtisaban. Ini kalimat-kalimat seperti ini penting untuk kita ketahui, yaitu dalam keadaan dia beriman. Iya, puasanya itu dia beriman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala. Ya, ihtisab itu mengharapkan pahala. Pokoknya saya ibadah ini kan perhitungannya bukan dengan manusia. Iya. Itu kan kita beribadah itu kan perhitungannya dengan Allah. Iya. Jadi labanya, keuntungan yang ingin kita dapatkan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala kita harapkan. Iya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya di dalam ayat juga disebutkan ibadah itu seperti perdagangan. Iya, seperti orang berdagang. Dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita berdagang dengan Allah. Kita lakukan ini, maka keuntungan yang ingin kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kenapa dikatakan imanan? Harus dengan keimanan. Keimanan dengan perkara yang gaib artinya. Pahala itu kan gaib, kita tidak lihat. Pahala itu bentuknya bagaimana? Itu hal yang gaib. Iya. Makanya harus dengan keimanan. Iya. Tidak bisa kita hanya ikut-ikutan. Nah, di sini penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang puasa Ramadan iman dengan keimanan artinya. Iya, dengan keimanan artinya keimanan dengan perkara yang gaib, dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan fadilah dari ibadah puasa ini, penghapus dosa. Dari sini tadi dengan yang sebelumnya kita ketahui, jadi bukan malah sesuatu yang membebani. Justru ini Allah jadikan ibadah puasa ini penghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu kan kita mau hapus dengan apa? Tidak bisa ditebus dengan uang untuk dibersihkan, untuk diputihkan. Maka diantaranya yaitu Allah berikan kita yaitu ibadah puasa ini untuk kita membersihkan, memutihkan dosa-dosa kita. Nah, merubahnya jadi kebaikan-kebaikan. Maka ibadah puasa inilah. Ya, maka ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat ini. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibat al-kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu. Ini kan kalau kita memandangnya secara ini tidak mengetahui hikmahnya, ya kita mengira ini banyak sekali kewajiban-kewajiban ini. Iya, salat 5 waktu,
Jumat salat Jumat, Jumat berikutnya lagi Ramadan, datang lagi Ramadan di hadapan kita ini. Apa hikmahnya? Apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffirat, penghapus dosa-dosa. Ya, penghapus dosa-dosa. Lima bainahun, di antaranya, yaitu di antara Ramadan satu dan Ramadan yang lain. Nah, maka itu apa? Dihapus dengan yaitu puasa Ramadan. Di antara satu solat dengan solat yang lain, maka itu menjadi penghapus dosa. Kita ini kan tidak luput dari kesalahan. Iya, baik hati kita yang suuzon, berprasangka buruk sama saudara kita, menuduh, menggibah, banyak dosa-dosa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian melakukan kesalahan-kesalahan malam dan siang, terus-menerus kita. Iya. Ya, melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, hikmahnya yang maha sempurna, Allah berikan ibadah-ibadah ini untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan-keutamaan ibadah puasa dan keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan di dalam buku-buku yang bisa kita membacanya. Dan juga hikmah disyariatkannya ibadah puasa ini, yaitu sangat banyak, diantaranya adalah untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan jiwa kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Ya, karena ibadah puasa itu diantara disebutkan itu mempersempit jalannya syaitan di dalam tubuh kita. Dia mempersempit ini juga adalah perkara yang gaib ya. Ya, syaitan itu kan perkara yang gaib juga. Mempersempit jalannya syaitan dalam tubuh kita. Karena syaitan itu kata Nabi SAW, yajra majrad dam. Dia berjalan dalam tubuh manusia seperti aliran darah, berjalan di dalam aliran darah kita. Ya. Maka kita tidak memiliki upaya yang bisa melawan ini. Ya, kecuali dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia Allah dengan mewajibkan kita berpuasa ini, mensyariatkan kita berpuasa, maka kita bisa mempersempit jalannya syaitan dalam tubuh kita. Juga puasa itu merupakan yaitu mengajarkan kepada kita untuk zuhud, yaitu lebih banyak memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat nanti. Dan juga ibadah puasa itu membuat kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Ya, karena orang berpuasa akan merasakan pedihnya lapar, haus. Ya, sehingga dia bisa merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lain yang disebutkan tentang ibadah puasa. Ya, dari sisi kesehatan juga, ya. Maka itu memiliki manfaat dari dalam di sisi kesehatan. Baik, kemudian tentang syarat-syarat wajib ibadah puasa. Para ulama menyebutkan syarat-syarat wajib ibadah puasa ini, dan siapa yang terpenuhi padanya syarat-syarat ini wajib dia berpuasa. Yang pertama Islam. Ya, Islam, harus Islam. Ya, kalau tidak sah puasa orang tidak berislam. Ya, karena puasa adalah ibadah dan ibadah itu tidak sah dari orang kafir. Nah, maka dia harus berislam dulu. Ya. Yang kedua adalah al-bulugh, yaitu sudah baligh, sudah dewasa. Ya, orang yang dewasa itu sudah dibebani syariat artinya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalami an thalathah. Pena diangkat dari 3 golongan. Beliau menyebutkan di antara mereka itu anak kecil hingga dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi. Iya, sudah mimpi basah. Ya, bukan ngompol maksudnya. Ya. Maka apabila sudah ihtilam, maka sah dia berpuasa. Nah, maka dia wajib berpuasa.
Tapi sebelum itu maka kalau dia belum balik, kalau dia berpuasa maka sah pula puasanya. Jika dia sudah bisa, sudah mumayyiz, sudah mengetahui, oh ini puasa, ini ibadah yang Allah perintahkan, maka tidak mengapa kita ajar dia, kita ajarkan anak-anak untuk berpuasa. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat dahulu. Mereka memberikan mainan kepada anak-anaknya untuk agar mereka yaitu melatih mereka untuk berpuasa. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Maka tidak wajib bagi orang yang sakit ingatan untuk berpuasa. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan itu pena diangkat dari 3 golongan manusia, diantaranya yaitu orang yang sakit, yaitu akalnya, hingga dia sembuh. Yang keempat, syarat yang keempat yaitu sehat. Ya, orang yang berpuasa itu diwajibkan bagi orang yang sehat. Maka siapa yang sakit, ya dia tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib baginya. Tapi kalau dia berpuasa maka sah puasanya. Ayatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 185 tadi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa yang sakit atau dia berada dalam perjalanan, artinya boleh dia tidak berpuasa, tapi dia ganti di waktu-waktu yang lain. Apabila telah hilang sakitnya, wajib dia mengganti puasa yang ditinggalkannya. Maka ini diantara keringanan, kemudahan ibadah puasa ini. Jadi Allah tidak bebani kita di luar kemampuan. Kalau kita sakit maka ya tidak diwajibkan untuk puasa. Nanti kecuali sakit itu hilang, baru ya wajib kita ganti. Ya, wajib kita ganti. Di orang yang sakit maka tidak diwajibkan dia puasa. Allah tidak membebani satu jiwa, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian syarat yang kelima, al-iqamah, yaitu mukim. Maka orang yang bersafar itu tidak wajib puasa, karena dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man kana maridhan aw ala safar. Siapa yang sakit atau sedang bepergian, pergian jauh maksudnya ya. Fa iddatum min ayyamin ukhar, maka dia mengganti pada hari-hari lain. Itu dibolehkan baginya untuk berbuka, tidak wajib. Iya. Tapi kalau dia mau berpuasa dalam keadaan musafir, maka sah puasanya. Sah puasanya. Ya Rasulullah, ya mereka berpuasa, ada yang berpuasa, ada yang tidak puasa, tidak saling mencela. Yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Iya. Jadi kalau mau puasa ya boleh saja, apalagi keadaan kita sekarang perjalanan itu mudah, tidak kayak dulu, cepat, sarana transportasi bagus. Iya, Pak. Ya kita bisa berpuasa. Kalau dulu sulit. Iya, makanya ada sahabat yang berpuasa sampai pusing, dikerumuni, udah dikipas-kipas. Sudah sampai dikipas-kipas, kata Rasulullah, kenapa itu? Kata mereka sahabat, ini dia berpuasa. Kata Rasulullah, laisa minal bir as-shaum fis safar. Kata Rasulullah SAW, bukan kebaikan berpuasa lagi dalam perjalanan, ya karena kondisinya sudah sulit sekali, ya menyulitkan bagi dia. Jadi itu keringanan, diberikan keringanan. Kayak sebagian para sahabat ya ada, kalau sudah naik di atas kendaraannya langsung berbuka. Jadi belum jalan sudah naik di atas kendaraan mau bepergian, dia sudah batalkan puasanya. Ya, karena diberikan keringanan. Jadi keringanan itu Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis itu sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala suka kalau kita mengambil itu sedekahnya. Sebagaimana pula Allah suka kita melaksanakan kewajibannya. Ya, maka diambil kemudahan itu. Udah waktu ya. Yang keenam tadi adalah yaitu bebas dari haid dan nifas, itu bagi wanita. Iya.
Ini waktunya memang ini. Iya. Mungkin azan dulu ya. Iya, azan dulu silakan. Kalau yang ditinggalkan dengan sengaja, ya apa? Sengaja ditinggalkan itu sengaja tidak berpuasa, maka ini adalah perbuatan dosa tentunya. Ya, maka ini tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya kata para ulama. Itu kalau kita sengaja meninggalkan itu tidak berpuasa. Tapi kita banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar, ya, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan ya tetap kita ganti, tetap kita menggantinya. Ya. Tapi yang kuat itu yaitu dengan beristighfar. Karena itu sengaja ditinggalkan itu perkara ya dosa ya, sengaja ditinggalkan. Ya. Ya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Iya, silakan, Pak. Iya. Jadi masih ada ini, masih ada utang puasa Ramadan. Iya. 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 Jadi kedudukannya kita lihat tadi, puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Puasa Ramadan itu wajib, puasa Syawal itu sunnah. Iya. Jadi tadi apa? Secara niat ibadah dia beda. Jadi niat itu kan dijelaskan tadi untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu. Jadi tujuan niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, ibadah puasa Ramadan dengan ibadah puasa Syawal ini beda. Ya, satunya wajib, satunya sunnah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittam min Syawal, faka'annama shoma ad-dahr." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa Ramadan. Jadi di sini kata para ulama, puasa Ramadannya harus full. Ya, harus difullkan dulu. Ya, orang tidak dikatakan puasa Ramadan kalau dia puasa cuma 3 hari. Ya, ada nggak di sini? Kalau di tempat kami itu masih ada seperti itu. Jadi kalau puasa Ramadan dia cuma puasa 3 hari. Iya. Maka itu tidak dikatakan puasa Ramadan. Iya. Ya, kalau cuma puasanya separuh, artinya belum full. Ya kalau bulannya 29 ya 29. Kalau bulannya 30 ya 30 hari. Jadi di-fullkan dulu. Disempurnakan dulu puasa Ramadannya, baru kata Rasulullah tsumma atba'ahu sittam min Syawal. Kemudian dia mengikutkannya dengan puasa Syawal. Iya. Dengan apa? Puasa Syawal. Jadi dia puasa sunnah, bukan puasa wajib. Ya maka apa? Ibadah sunnah itu tidak bisa menempati kedudukan puasa wajib. Iya, puasa sunnah tidak bisa menempati. Sebagaimana sholat sunnah, ya tidak bisa kita menggantikan sholat zuhur misalnya dengan sholat sunnah, kan tidak bisa. Dia ibadah wajib dia. Iya. Maka apa? Harus sempurnakan dulu puasa Ramadannya. Iya, sempurnakan. Dan itu kan kewajiban, namanya kewajiban, sesuatu yang harus, iya, sesuatu yang harus. Bahkan apa kalau ditinggalkan, ini sunnah ini kan dibuat untuk menyempurnakan tadi, untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah yang wajib. Iya. Apa yang mau ditutupi kalau tidak ada kewajiban itu, tidak ada, ya tidak bisa dia, tidak bisa untuk menutupi kekurangan yang dalam kewajiban. Iya. Jadi mesti ibadah ini dulu, Pak. Ibadah puasa Ramadannya dulu disempurnakan, karena itu ya apa kewajiban. Iya. Baru kemudian mengambil ibadah sunnah Syawal. Terkecuali kata para ulama, karena Syawal ini kan waktunya terbatas.
Sedangkan untuk mengganti ibadah Ramadan itu luas. Ya. Jadi waktunya misalnya Syawal ini sudah tinggal berapa hari lagi. Kita belum puasa Syawal. Maka kita mendahulukan berpuasa Syawal ya, dari puasa Ramadan misalnya. Iya. Ya, tapi ingat tadi kita tidak mendapatkan keutamaan itu kecuali kalau puasa Ramadan sudah kita sempurnakan. Iya, karena kata Rasulullah, siapa yang puasa Ramadan, jadi harus sempurna puasa Ramadannya. Jadi kita kejar Kejar karena bulan Syawalnya sudah mau habis. Ya, kita lakukan dulu ibadah puasa Syawal. Itu pengecualian. Iya, karena kalau Ramadan kan mengganti dia luas. Ya, luas sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, masih berapa bulan kita bisa menggantinya. Kalau Syawal terbatas, dia 1 bulan saja. Ya, maka di situ kata para ulama bisa kita mendahulukan misalnya puasa Syawal dalam kondisi yang sudah tinggal sebentar lagi dia habis gitu. Wallahu taala alam bisawab. Tapi kalau untuk mengganti itu maka tidak bisa dia. Tidak bisa menggantikan. Iya. Jadi sedikit tadi tentang niat. Jadi tadi kita sebutkan tentang niat bahwa ya seseorang itu bisa berniat. Mana tadi tentang niat itu? Ya. Jadi berpuasa Ramadan ya, dan puasa-puasa yang wajib secara umum itu mesti niatnya dari malam hari. Ya, dari malam hari. Keinginan untuk puasa itu dari malam hari. Iya. Minimalnya paling terlambatnya yaitu sebelum waktu fajar. Iya. Jadi dia memiliki keinginan niat untuk berpuasa keesokan harinya. Itu kalau puasa wajib. Iya. Karena kata Rasulullah, man lam yabit as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak yaitu berniat dari malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kenapa demikian? Tadi kita sebutkan di awal bahwa rukun puasa itu niat salah satunya. Harus niat. Jadi kalau dia misalkan sampai sudah terbit fajar, dia belum punya niat untuk berpuasa, maka dia kehilangan rukun. Ya, ibaratnya rukun itu seperti surah Al-Fatihah kan. Surah Al-Fatihah dalam sholat itu kan rukun. Kalau sampai tidak membaca surah Al-Fatihah kan tidak sah sholat. Ya, seperti itu rukun. Ya, maka harus niat itu sudah ada. Sebelum terbitnya fajar kita sudah ada niat. Ya, sudah ada niat kita untuk berpuasa. Jadi untuk puasa yang wajib maka harus niat dari malam hari, paling lambatnya itu sebelum fajar. Sebelum terbitnya fajar. Ya. Adapun puasa sunnah, ya, puasa sunnah maka bisa niatnya di siang hari. Ya, ini kemudahan. Ya. Jadi boleh dia berniat di siang hari. Jadi misalnya seseorang dia subuh, ya, baru setelah sholat subuh ada keinginan untuk puasa. Dia belum mencicipi makanan, belum minum. Ya, setelah sholat subuh dia punya keinginan untuk puasa. Maka ini boleh. Niatnya di siang hari. Dia punya keinginan untuk puasa, padahal tadi sudah selesai sholat subuh, maka ini boleh. Karena Nabi SAW pernah suatu ketika beliau mendatangi istri-istrinya, beliau menanyakan makanan, kemudian istrinya menjawab bahwa tidak ada makanan. Ya, demikian ya rumah tangga Nabi SAW. Ya, terkadang dan bahkan banyak ya hari-harinya tidak ada makanan di rumah. Ya, kita sekarang berlebih-lebihan ya, Masya Allah. Ya, kata Rasulullah, kalau begitu saya puasa. Ya, ini setelah sholat subuh beliau datang kepada istrinya menanyakan makanan, mereka mengatakan tidak ada makanan sama sekali. Ya, maka kata Rasulullah, kalau begitu saya puasa. Ya, di sini sudah di siang hari, sudah setelah sholat subuh beliau baru menyatakan mau berpuasa. Maka ini kata para ulama menjelaskan hal ini bahwa ini untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib tadi Rasulullah mengatakan siapa tidak berniat dari malam hari maka tidak ada puasa baginya, karena kehilangan rukunnya. Yang mana rukun itu adalah yaitu niat tadi.
Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan ya. Apa yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata yang salah maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.